anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanda Amelia. Hadir, Bu. Oke, Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Anda dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nanda sudah memimpin doa. Nah, biar belajarnya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Oke, udah pada tahu kan tepuk semangatnya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya, bareng-bareng tepuk semangatnya. Hitungan ketiga, kita mulai ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Oke, selanjutnya biar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Udah siap semua nyanyi lagu Garuda Pancasila? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri puisi dan bait pada puisi. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan mengingatkan lagi kepada kalian tentang apa sih itu puisi, ciri-ciri puisi, dan bagaimana cara membuat puisi. Nah, anak-anak, dengan adanya pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri puisi dan bisa membuat sendiri sebuah karya puisi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang puisi. Apa sih puisi itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Nanda, apa puisi itu? Puisi adalah karya sastra yang bentuknya terikat. Oke, benar ya jawabannya. Jadi, puisi itu merupakan suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, rima, baris, dan bait. Nah, puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Nah, sudah paham sampai sini apa itu puisi? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut jenis-jenis puisi. Apa saja sih, Bu, jenis-jenis puisi itu? Nah, anak-anak, puisi terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Apa sih bedanya puisi lama dan puisi modern? Ibu jelaskan ya. Nah, puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya itu siapa. Nah, puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris pada tiap bait,
jumlah kata pada tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Nah, puisi lama itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pantun, ada syair, ada talibun, ada mantra, dan yang terakhir ada gurindam. Nah, itu tadi tentang puisi lama. Selanjutnya, puisi modern. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah barisnya, rima, dan ikatan lain yang umumnya digunakan pada puisi lama. Jadi kalau misalkan puisi lama itu dia terikat ya, setiap barisnya itu ditentukan, sedangkan pada puisi modern itu tidak terikat lagi bentuknya, jadi bebas sesuai dengan imajinasi penyairnya. Nah, puisi modern atau puisi bebas ini muncul pada angkatan 1945 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Oke anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu puisi dan macam-macam puisi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri puisi. Nah, puisi juga memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama, penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya terdiri dari baris-baris. Jadi biasanya pada umumnya satu bait itu terdiri dari 4 sampai 5 baris. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang lain banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Jadi, dalam sebuah puisi itu terkadang penyair itu membuatnya dengan bahasa-bahasa kiasan atau bukan arti yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri-cirinya yaitu terikat oleh persajakan, rima, dan irama. Rima itu sendiri adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I, atau biasa kita kenal dengan bersajak ABAB. Nah, rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama, seperti pantun. Pantun itu merupakan sebuah puisi yang terdiri dari 4 baris dengan rima akhir ABAB. Setiap baris biasanya terdiri dari 4 atau 5 kata. Selain bersajak ABAB, biasanya puisi juga itu bersajak AABB. Bisa juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan perbedaan puisi lama dan puisi modern, kita sekarang membahas tentang bagaimana sih cara membaca puisi yang benar. Nah, anak-anak, cara membaca puisi yang baik dan benar itu antara lain yang pertama, kita harus memahami makna dan suasana yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, kita harus memiliki pelafalan yang baik. Jadi saat kita membaca puisi itu kita harus melafalkannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, gunakan intonasi yang tepat. Yang keempat, penekanan pada kata-kata dalam puisi. Jadi tidak seperti membaca yang terus gitu yang lanjut, tapi harus ada penekanan pada setiap katanya. Selanjutnya yaitu tentukan penjedaan yang tepat. Jadi harus ada jeda-jedanya, jangan labas saja kalau baca puisi. Nah, selanjutnya yang keenam, gunakan mimik yang sesuai. Kalau misalkan puisinya sedih, berarti mimik wajahnya harus sedih. Kalau puisinya senang, berarti harus senang, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu gunakan gestur yang sesuai. Dan yang terakhir, harus percaya diri. Salah satu kunci utama supaya puisi kita bagus dan enak didengar dan bisa dinikmati oleh orang lain, kita itu harus percaya diri. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara membuat puisi. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin menulis puisi dengan baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan jenis puisi yang hendak dibuat. Kita tentukan dulu puisi apa sih yang mau kita buat. Puisi dengan tema sedih, tema senang, atau apa itu kita
kita tentukan dulu temanya. Terus kemudian kita harus menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa puisi itu merupakan imajinasi dari penyairnya, merupakan karangan yang murni dari penyairnya. Nah, selanjutnya itu menuangkan ide dalam uraian kata-kata yang sesuai dengan kaidah puisi. Nah, anak-anak bisa dibuka bukunya di halaman 15. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Oke, nah di situ ada ayo membaca, simaklah puisi berikut. Nah, puisi di situ itu berjudul Cita-citaku. Siapa yang berani maju ke depan membacakan puisinya? Saya, Bu. Oke, Nanda silakan maju ke depan bacakan puisinya. Cita-citaku. Suara indah alat musik. Alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nanda. Terima kasih ya Nanda sudah berani membacakan puisi. Bagus sekali ya bacaan puisinya. Nah, anak-anak semua dibuka di halaman selanjutnya. Kita jawab bersama-sama di kegiatan Ayo Berlatih. Nah, yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, jawabannya apa? Cita-citaku. Ya, benar sekali ya jawabannya. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, jadi kan tadi Nanda sudah membacakan puisi dengan judul Cita-citaku. Nah, itu kan kita buat tema puisi kita menjadi cita-citaku. Nanti untuk judulnya kalian buat sendiri. Bebas judulnya mau apa, mau dokter, guru, atau polwan, atau polisi, itu terserah kalian sesuai dengan cita-cita kalian masing-masing. Nah, nanti itu ibu tugaskan untuk PR yang nomor 2 ini. Nah, selanjutnya nomor 3, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, jawabannya apa nak? 3 bait. Iya, benar ya, benar sekali jawabannya ada 3 bait. Nah, pertanyaan yang terakhir, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, jawabannya berapa nak? Setiap bait ada 4 baris. Iya, benar sekali ya. Dalam puisi tersebut pada setiap bait ada jumlahnya ada 4 baris. Nah, dibuka di halaman selanjutnya. Di situ ada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, perhatikan kembali puisi Cita-citaku dengan seksama, puisi yang dibacakan Nanda tadi. Nah, amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Nah, perhatikan contoh berikut. Perhatikan ya nak bukunya. Suara indah alat musik. Nah, itu kita ibaratkan akhirannya I. Nah, alunannya tenang mendayu. U seakan selalu berbisik. Jadi ini baris ketiga dengan baris pertama itu sama-sama berakhiran K ya. Kita ibaratkan dengan huruf I. Nah, baris yang keempat, aku selalu ada untukmu. Itu sama dengan baris yang kedua berakhiran U. Nah, selanjutnya di bawahnya juga sama. Di bait kedua itu baris pertama itu terakhirnya itu U ya, huruf U. Terus baris kedua huruf A,
baris ketiga huruf U lagi, dan baris keempatnya huruf A. Bersajaknya U A U A. Berarti dari bait 1 dan bait 2 itu bersajak AB AB ya. Nah, kemudian di bawahnya di bait ketiga itu baris pertama berakhiran I, baris kedua berakhiran I, baris ketiga berakhiran N, dan baris keempat berakhiran N. Sama ya, jadi ini disebut bersajak A A B B. Nah, oke. Nah, di bawahnya, apakah kesimpulanmu setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi di atas? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Nanda silakan. Apa kesimpulannya yang sudah kamu dapat dari dari puisi di atas? Pada puisi tersebut memiliki 3 bait, di mana setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baitnya memiliki rima. Bait pertama dan kedua berima ABAB, dan bait yang ketiga berima AABB. Oke, benar sekali ya jawaban Anda. Berarti anak-anak ibu sudah paham tentang bunyi vokal setiap kata di akhir baris puisi. Berarti sudah tahu ya rima yang digunakan pada sebuah puisi. Nah, oke, dibuka halaman selanjutnya, Nak. Nah, di situ ada puisi yang Ibu sudah buat. Jadi di situ ada puisi dari Ibu. Nah, itu judulnya Guru Adalah Cita-Citaku. Oke, Ibu contohkan ya membaca puisi ini. Guru adalah cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Aku tak akan lelah untuk mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi menggapai cita-citaku. Cita-citaku. Aku ingin menjadi orang yang berguna. Tidak akan diam terpaku untuk menggapai itu semua. Nah, jadi itu tadi puisi yang Ibu buat. Oke, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, kira-kira di baris yang pertama masih dibuka puisinya. Di baris yang pertama itu sajaknya, ada yang tahu bersajak apa? ABAB. Oke, benar ya, bersajak ABAB karena berakhiran NU. Nah, selanjutnya pada bait yang kedua, ada yang tahu bersajak apa? ABAB. Ya, benar ya, bersajak ABAB karena berakhiran AU. Oke, yang ketiga bersajak apa? Bait yang ketiga? ABAB. Oke, benar ya, jawaban kalian semua bersajak ABAB. Oke, berarti anak-anak Ibu sudah paham tentang puisi dan ciri-ciri puisi. Nah, anak-anak, cukup pembelajaran kita hari ini tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, bagaimana cara membaca puisi dengan benar. Nah, untuk hari ini, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian puisi, Bu. Sudah tahu bagaimana cara membuat dan membaca puisi dengan baik dan tepat. Dan juga kita sudah mengetahui ciri-ciri puisi. Oke, baik. Terima kasih Nanda untuk kesimpulannya. Benar sekali ya anak-anak.
hari ini alhamdulillah kita sudah belajar tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, bait-bait pada puisi, apa itu rima, irama, intonasi, dan sebagainya. Nah, untuk tugas di rumah dan untuk menjawab pertanyaan pada nomor 2 tadi, Ibu berikan kalian tugas, buatlah puisi yang bertemakan cita-citaku. Nah, untuk judulnya kalian bebas menggunakan judul apa saja, tapi temanya adalah cita-citaku. Kalian bisa puisi kalian bisa berjudul Aku ingin menjadi seorang pilot atau Cita-citaku adalah menjadi guru. Oke, seperti itu ya. Baik anak-anak, cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah, PR-nya di rumah ya. Nah, oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nanda yang sudah memimpin doa. Ibu akhiri, cukup ya anak-anak belajar hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi